Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami dari tim Baswara dengan saya Fahmi Fuad selaku pembicara pertama, Lutfi Zahid selaku pembicara kedua, dan Nur Alfi selaku pembicara ketiga. Yang mana pada mosi kali ini kami akan menghadirkan argumentasi dari sudut pandang kontra. Dewan juri. Patriarki pada awalnya dipahami sebagai pembagian fungsi sosial dalam lingkup kehidupan keluarga. Hal ini selaras dengan konsep division of labor yang diusung oleh Emily Durkheim dalam tulisannya yang bertajuk The Division of Labor in Society, yang mana menegaskan bahwa keteraturan sosial lahir dari pembagian fungsi antar individu. Lantas, di mana masalahnya? Masalah hadir ketika dalam praktiknya konsep superioritas masuk ke dalam penafsiran patriarki. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komnas Perempuan menunjukkan angka yang sangat fantastis. Sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender masih dialami oleh perempuan. Ini menandakan satu hal, bahwa kekerasan masih sangat rentan terjadi di keluarga yang masih menafsirkan patriarki sebagai konsep superioritas dan juga dominasi. Padahal jelas, baik budaya dan agama menempatkan keluarga sebagai ruang perlindungan, bukan dominasi. Pun apabila kita melihat lebih jauh dari perspektif moral dan agama, keluarga yang dipimpin oleh laki-laki seharusnya dapat dimaknai sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga sesama anggota keluarganya. Sampai sini jelas Dewan Juri bahwa patriarki perlu direkonstruksi maknanya. Dari yang awalnya kita pahami sebagai dominasi menjadi tanggung jawab untuk melindungi. Dari yang awalnya perempuan harus tunduk menjadi perempuan yang harus dijaga dan dihormati hak martabatnya. Maka atas pendudukan mosi di atas lahirlah 4 poin justifikasi yang melandasi argumen kami kali ini. Yang pertama, patriarki sebagai pembagian proporsional peran suami dan istri. Yang kedua, penghapusan pembelahan patriarki nantinya tidak sesuai dengan nilai tipologi budaya dan agama masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, patriarki dapat kita maknai sebagai nilai imperatif dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan berkeluarga. Dan yang keempat, tanpa sistem yang jelas dan fungsional seperti patriarki, maka rumah tangga akan lebih rentan terhadap perpecahan. Oleh karenanya, 4 poin di atas akan mengokohkan posisi patriarki bukan sebagai dominasi atau penindasan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan pembagian fungsional yang proporsional, sebagaimana telah ditekankan dalam nilai agama dan budaya. Di dalam banyak konteks, apa yang disebut sebagai patriarki tidak selalu berarti penindasan atau ketidaksetaraan gender. Patriarki justru hadir sebagai bentuk pembagian peran dan tugas yang berbasis pada nilai tanggung jawab, bukan dominasi. Dalam ajaran agama pula dijelaskan bahwa laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga bukan untuk menindas, tetapi untuk dapat memikul beban nafkah, tanggung jawab, serta moral bagi keluarganya. Sementara itu, perempuan memiliki peran strategis dalam pengolahan serta pengasuhan dalam rumah tangga. Dan relasi ini bersifat komplementer, bukan hierarkis secara mutlak. Sekali lagi kami tekankan, bukan hierarkis secara mutlak. Adat dalam fenomena ini juga turut hadir dalam memberikan ajaran patriarki di dalam sebuah rumah tangga. Yang mana dalam perspektif adat tahu bahwa patriarki dapat memberikan ketertiban serta keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Sekarang kita berpindah kepada teori yang dikemukakan oleh Kingsley Davis, seorang sosiolog asal Amerika. Kingsley Davis menyatakan bahwa pembagian struktur gender pada keluarga hadir karena adanya kebutuhan sosial. Davis juga menyatakan bahwa struktur keluarga dengan pembagian peran serta pembagian tugas yang jelas dapat meningkatkan efisiensi keberlangsungan hidup berkeluarga serta keberlangsungan hidup bermasyarakat. Sekarang kita tinjau dari perspektif agama. Pada surat An-Nisa ayat 34 juga ikut memaknai makna patriarki dalam kehidupan berumah tangga, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa laki-laki harus menjadi pelindung serta kepala keluarga bagi istri dan anggota keluarga lainnya.
Sekarang kita tinjau dari perspektif agama lain, yang mana dikutip dari Efesus ayat 22-24, yang menyatakan bahwa laki-laki diwajibkan memberikan perlindungan serta pengayoman bagi istri serta anggota keluarga lainnya. Sekarang kita mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Jane Piaget. Jane Piaget mengatakan bahwa seorang anak belajar melalui teori observasi serta teori internalisasi. Yang artinya apa, Dewan Juri? Jika di dalam sebuah keluarga ayah bersifat dominan dan ibu bersifat subordinan, maka anak dapat mengembangkan skema bahwa di dalam sebuah keluarga laki-laki dan perempuan memiliki skala tanggung jawab serta skala peran yang berbeda dalam tanda kutip proporsional. Dan dari skema tersebut, anak dapat mengembangkan kepercayaan diri, relasi sosial, serta aspirasi mereka di masa depan. Sekarang kita lihat dari perspektif adat yang telah dikemukakan oleh tokoh pemerhati adat Supomo. Supomo telah menyatakan bahwa masyarakat adat Indonesia cenderung memiliki karakteristik kekeluargaan atau bisa disebut sebagai Gemescraft, yang mana karakteristik ini sangat berlawanan dengan sifat individualistik, yang artinya seorang kepala keluarga wajib bertanggung jawab atas hadirnya keharmonisan dan ketertiban di dalam sebuah rumah tangganya. Supomo juga menjelaskan bahwa hubungan keluarga adat di Indonesia harus bersifat organis, yang maknanya hubungan antar keluarga Indonesia harus memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda agar dapat melengkapi satu sama lain. Maka dari hal ini jelas kami nyatakan bahwa dalam mendirikan atau menjalankan sebuah rumah tangga diperlukan instrumen yang dapat memisahkan peran serta tanggung jawab secara proporsional. Dan sekali lagi kami tekankan dan kami garis bawahi bahwa instrumen patriarki ini tidak membuat objek di dalamnya mengalami diskriminasi atau pelanggaran HAM. Sekarang kita mengacu kepada penelitian yang dilakukan kepada keluarga nelayan yang berada di Sumatera Utara. Dari hasil penelitian tersebut, jelas lebih dari 70% mereka responden menyatakan bahwa kepemimpinan seorang ayah telah berhasil dalam mengkoordinir perekonomian di dalam sebuah rumah tangganya. Maka dari penelitian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka memandang patriarki sebagai sistem tanggung jawab serta sistem perlindungan bagi keluarganya. Maka dari argumentasi yang telah kami paparkan Dewan Juri, jelas kami menolak adanya mosi pada kali ini. Patriarki tidak dapat dikonotasikan sebagai makna negatif. Justru patriarki hadir sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di dalam sebuah keluarga, pelanggaran hak antar gender, serta diskriminasi. Dalam mengatasi permasalahan bias interpretasi konsep patriarki dan menciptakan ketahanan keluarga yang sehat, kami menghadirkan 4 solusi yang efektif dan implementatif. Yang pertama, mengakomodir konsep patriarki yang menekankan aspek pertanggungjawaban dalam rumah tangga melalui revisi Undang-Undang Perkawinan. Kedua, sebagai upaya preventif, kami akan memberikan edukasi mengenai wawasan kehidupan keluarga yang sehat sebagai syarat pranikah melalui program parenting class yang diselenggarakan oleh KUA maupun LSM bersertifikasi. Ketiga, mengoptimalkan peran Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, sebagai layanan yang berbasis hak anak dan keluarga di setiap kabupaten atau kota di bawah naungan Dinas PPPA guna meningkatkan kapasitas keluarga melalui informasi, edukasi, dan konseling. Keempat, sebagai upaya represif, perlindungan terhadap perempuan akan kami perkuat melalui pembentukan satuan tugas PPPA di setiap desa yang bertanggung jawab pada Dinas PPPA pada tingkat kabupaten atau kota. Selaras dengan 4 solusi yang kami bawakan tersebut, Dewan Juri, bahwa poin justifikasi kami tanpa adanya pembagian peran yang jelas dan proporsional justru menimbulkan perceraian tinggi dalam rumah tangga. Sebagaimana ditegaskan oleh Talcott Paxson dalam teori struktural fungsionalisme menjelaskan bahwa keluarga layaknya sebuah sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling bergantung. Artinya apa? Artinya keluarga akan stabil dan harmonis apabila terdapat pembagian peran yang jelas dan proporsional. Pun Dewan Juri diperkuat adanya data dari Social Science History Association tahun 2024 menunjukkan bahwa di negara-negara Eropa Utara dengan tingkat perceraian tinggi seperti Swedia yang mencapai 55% dan Norwegia mencapai 40%, apabila dibandingkan dengan negara yang masih mempertahankan budaya patriarkal seperti di India yang hanya mencapai 1% dan Iran mencapai 8%.
Hasil data tersebut menunjukkan bahwa penerapan egalitarianisme yang ekstrim justru mengancam ketahanan keluarga. Pun adanya data dari BPS tahun 2024 menunjukkan terdapat 395 kasus perceraian di Indonesia, di mana faktor yang menjadi dominan dikarenakan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, persoalan ekonomi, KDRT yang karena tidak adanya pembagian peran yang jelas dan proporsional. Dengan demikian Dewan Juri, perlu digarisbawahi bahwa sistem patriarki tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk dominasi atau diskriminasi terhadap salah satu pihak, melainkan tentang bagaimana pembagian peran yang jelas dan proporsional dalam menjaga stabilitas berkehidupan di keluarga. Sehingga telah tepatlah Dewan Juri apabila kami menolak mosi kali ini. Melangkah pasti menuju prestasi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam insan cekia.